Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari teknologi budidaya tanaman buah ya. Kemarin kita sudah mempelajari rempah, terus obat ya. Sekarang pada kali ini kita akan mempelajari teknologi tanaman buah. Nah, buah ini ya di tanaman hortikultura ya menjadi primadona ya teman-teman ya, menjadi primadona ya yang diunggulkan untuk semua negara ya, dan setiap negara memiliki ciri khas buah yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih ya cara membudidayakannya nih teman-teman, bagaimana ya kan membudidayakan buahnya ya. Ayo kita kita bahas. Oke. Nah, setelah kita ketahui ya teman-teman, manfaat buah itu kan banyak sekali ya teman-teman ya. Buah ini ya kalau misalkan di Indonesia itu kan sebagai 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman ya. Jadi makanan lengkapnya ya jadi vitamin dari penambah nutrisi dari makanan karbohidrat ya, protein sama lemak ya teman-teman ya. Kemudian buah yang kita tanam ya di masyarakat ya kan, yang kita tanam itu, nah dia memiliki nilai pasar yang tinggi teman-teman ya. Ya, banyak kan di sini misalkan ya di tiap daerah ada Medan ya kan terkenal dengan duriannya contohnya kan. Malang terkenal dengan apelnya ya kan. Nah, stroberi ya terkenal dengan lembangnya. Nah, dan memiliki dan yang lainnya. Nah, setiap daerah memiliki ciri khas ya buah primadona di wilayah tersebut ya teman-teman ya. Makanya petani ya it- membudidayakan tanaman buah tersebut teman-teman. Nah, ini ada contoh aja teman-teman ya, sebenarnya banyak ya. Jadi ya di sini ada tabel hasil beberapa jenis buah nih teman-teman ya, yang tingkat produksinya dia sedang nih teman-teman ya. Jadi dalam satu ya ya kan dalam satu ya durian ya, kalau misalkan ini dalam satu lingkungan nih ya, dia bisa menghasilkan dalam setahun ya ini buah durian itu kan panenan nih teman-teman, musiman. Nah, dia menghasilkan 100 buah nih per tahun. Nah, melinjo 25.000 buah per tahun, rambutan ya dijualnya itu kan per ikat teman-teman ya. Dijualnya dia 200 per ikat ya, dengan harganya yang berbeda-beda dia tepat. Alpukat 200, jeruk besar 200, duku 1.000, petai ya sistemnya satu baris gitu ya, kayak kita makan obat gitu ya. Jadi satu papan itu sebutannya ya. Nah, kelapa itu 45, jeruk ya 300, jeruk siam, jeruk nipis itu 400, jeruk limau dia 1.000 ya, nanas 100.000 dan yang lainnya teman-teman ya. Kemudian nih pentingnya buah sih ya tadi ya sudah dibicarakan ya teman-teman ya. Pentingnya buah itu banyak sekali ya. Buah itu memiliki kalori ya teman-teman, memiliki protein ya maupun tidak sebanyak ya protein hewani sama protein nabati ya yang dimiliki sama hewan sama tempe tahu ya teman-teman ya, sama kedelai ya sama tumbuhan. Nah, vitamin A, nah, vitamin B1, B2, niacin dan vitamin C. Nah, ini yang dimiliki tiap buah, dan setiap buah ini memiliki perbedaan masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi banyak nih teman-teman ya. Jadi saya hanya memasukkan satu slide ya. Kalau misalkan dimasukkan semua slide itu nanti dia akan panjang teman-teman ya. Nah, pembiakan buah ya, ya kan pasti ya apapun ya tanamannya, entah itu buah, entah itu tanaman perkebunan ya kan, entah itu cabai, entah itu tanaman rempah, entah itu tanaman obat, entah itu apa, mesti dimulai dari persemaian sama pembibitan ya. Nah, kalau mau buah ini ya ada dia dua ya teman-teman ya, dua sistem tanam nih teman-teman ya.
Kalau mau menggunakan dia dari biji ya, keunggulannya nih teman-teman ya, kalau misalkan dari biji pasti buahnya ya itu memiliki akar batang yang kuat teman-teman ya. Namun untuk hingga ke panennya itu membutuhkan waktu yang lebih lama teman-teman. Nah, kalau misalkan yang mau cepat ya, itu bisa dengan pertumbuhan vegetatifnya ya. Bisa pakai setek ya teman-teman ya. Bisa pakai sambung, bisa pakai okulasi ya teman-teman. Nah, itu untuk mempercepat ya, bisa pakai cangkok ya, bisa untuk mempercepat ya eh, menghasilkan buah. Nah, dia akan memotong ya vegetatif dari si tanaman biji tersebut, tetapi sistem perakarannya ya itu tidak akan sekuat ya dengan yang ada di biji teman-teman ya. Namun hasil panennya ya berbuahnya dia akan jauh lebih cepat ya. Kalau misalkan teman-teman baca tuh 2 sampai 3 kali ya lebih cepat daripada yang kita tanam dengan biji teman-teman ya. Nah, itu yang dibaca, coba nanti dibaca lagi di jurnalnya teman-teman ya. Dia 2 sampai 3 kali yang ada di biji nih teman-teman. Nah, itu ya. Nah, jadi tergantung nih teman-teman mau mau nyemai ya kan, mau menanam buah mulai dari mana nih teman-teman? Apakah dari biji atau dari pertumbuhan vegetatif seperti mencangkok ya, menyetek dan yang lainnya ya. Itu terserah dari kebutuhan dari teman-teman nih ya. Nah, kalau misalkan ya kita dari biji ya, kita kan ya, ya sama halnya dengan yang lainnya teman-teman ya. Itu harus disiapkan media tanamnya ya. Nah, jadi media tanam itu adalah hal yang utama ya di tempat penyemaian, itu hal yang utama ya. Apapun tanamannya dalam kita membudidaya tanamannya. Dia harus memperhatikan tanahnya, memperhatikan airnya ya. Nah, jangan tanahnya kita ambil tanah lempung semua, ada gitu nggak dibolongin media plastiknya, misalkan polybagnya, nah, dia akan menyebabkan ya di sana dia akan menyebabkan kebanjiran di sana. Nah, begitu juga kalau misalkan kita menggunakan pasir semua ya, nah itu tidak ada unsur hara atau air yang mampu diserap sama tanaman. Jadi perlu kita perhatikan ya di sini ya media tanam, ya penggemburan tanah, pemberian pupuk, ya sama keluar masuknya jalur keluarnya dari air teman-teman ya. Nah, perbandingannya ya biasanya, tapi pada zaman sekarang itu setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau dari textbook ya itu tanah, pasir sama debu, biasanya tanah 2, pasir 1 sama debu 1. Nah, begitu juga sama pupuknya. Nanti pupuk ada 1 lagi. Nah, kalau misalkan tanah 2 kilo ya kan, itu pasir bisa ngasih 1 kilo, debu 1 kilo, pupuk 1 kilo. Nah, tapi kan itu secara textbook teman-temannya. Nah, kalau misalkan sekarang sudah banyak yang belajar dari pengalaman ya. Ada yang hanya perbandingan 1 banding 1 banding 1, dan yang paling utama adalah disesuaikan dari tempat tersebut ya. Kita menanam yang di daerah dingin ya, di daerah dataran tinggi sama di daerah dataran rendah itu berbeda teman-teman ya. Beda ya. Nanti disesuaikan. Nah, kalau misalkan kita menanam di daerah dataran tinggi, kita memakai cara dataran rendah ya, mungkin hidup ya. Cuman hidup tak mau, mati pun tak mau. Nah, jadi disesuaikan ya, sekali lagi jangan ya teman-teman ya, nanti bisa dibaca lagi nih semuanya ya. Nah, begitu juga dengan pemberian biji nih teman-temannya. Pemberian biji, pemasukan lubang dalam biji. Jangan juga terlalu dia dalam ya. Jangan juga terlalu dia luar. Nah, kalau misalkan dia kedalaman, dia si biji tersebut untuk lari keluar ya, untuk dia keluar dari tanah tersebut, dia harus lebih bekerja keras lagi teman-temannya. Bisa-bisa ya malah dia keserang kelamaan di dalam sana ya. Bisa-bisa dia malah dia terserang penyakit, diserang sama semut ya. Nah, jadi kedalaman itu biji juga sangat menentukan. Nah, kalau misalkan dia terlalu luar ya teman-teman,
Nah, apabila kita siram ya, apabila kita siram, nah bijinya ini dia akan lari. Nah, Pak, berapa sih yang tepat ya kan kedalaman biji? Nah, itu tergantung ya dari satu apa nih? Besarnya ukuran biji ya. Dua, tebalnya biji tersebut. Nah, kalau misalkan kita bandingkan biji mangga sama cabai ya kan? Nah, biji cabai yang sekecil sama biji mangga yang segede itu kita sama-sama ukur 5 cm kan tidak bisa ya teman-teman. Nah, itu tergantung lagi teman-teman ya. Itu bisa dilihat ya banyak sekali ya. Nah, biasanya mayoritasnya itu 5 sampai 15 cm ya, di ya untuk kedalaman 15 cm ini sudah tebal sekali teman-teman ya. Mungkin mana nih? Setangan jarinya teman-teman lah itu 15 cm itu ya. Itu sudah jauh tuh 15 cm itu. Nah, dia daya tahan untuk keluarnya itu sudah keluar. Biasanya 5 cm pun itu kalau misalnya kena air tergerus, nah itu juga bisa akan hilang. Oke, nah ini ya. Nah, dalam pembibitan, penyemaian ya kalau misalkan kita menggunakan ya, menggunakan eh, yang versinya banyak ya, itu alangkah lebih baik ya kan menggunakan naungan teman-teman ya. Ya, mungkin naungan, mungkin tahu tahu definisinya naungan teman-teman ya. Nah, naungan ini, nah kalau misalkan tanamannya dia sudah keluar, jadi tergantung ya tanamannya. Biasanya kalau dia sudah keluar, ya sudah mulai berkecambah, ya 2 hari dia sudah mulai berkecambah, ya itu lebih baik naungannya dibuka teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nggak dibuka, dia akan etiolasi ya, hormon auksinnya dia akan bekerja di sana ya, tanaman dia akan tinggi ya, hormon auksin bekerja, tanaman dia akan tinggi, namun dia tidak kuat, dia gampang sekali rebah nih teman-teman. Nah, jadi itu sebenarnya fungsi naungan. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pakai naungannya juga nggak masalah ya teman-teman ya. Ini contoh ya, sebenarnya banyak banyak lagi teman-teman ya. Jadi waktu tumbuh biji ya, pemindahan bibit dan saat okulasi nih teman-teman ya. Jadi hanya contoh, ini hanya contoh aja. Di sini ada mangga, jeruk, rambutan, jambu, biji, sawo, sirsak, jambu bol ya, manggis, durian, kecapi, nangka sama alpukat. Nah, jadi ini hanya contoh mangga ya. Itu 14 hari ya tumbuhnya nih ya. Dia 14 hari makanya agak lama nih teman-temannya. Nah, dia agak lama, kemudian jeruk ya. Biasanya tanaman-tanaman buah ini ya nggak seperti ya, nggak seperti tanaman pangan yang cuma sebentar, 2 hari sudah keluar, 3 hari sudah keluar kayak macam kita nanam jagung ya. Itu cuma 3 hari, 4 hari, padi 5 hari dia sudah keluar. Nah, tanaman buah itu bisa membutuhkan 2 minggu hingga 3 minggu ya baru dia bisa berkecambah nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kok 1 minggu belum keluar ya kan, bukan berarti gagal teman-temannya, cuman memang mereka lama ya. Biji ya kalau misalkan teman-teman nanti ngambil teknologi benih ya, itu akan terbagi menjadi benih ortodok sama benih rekalsitran nih teman-teman. Nah, kalau misalkan dia termasuk biji-biji yang besar ya, dia itu lama nih. Nah, apalagi memiliki ya biji besar yang memiliki sistem kulitnya yang banyak ya teman-teman. Nah, dia akan lama sekali bijinya dia akan berkecambah. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan cabai, padi, jagung yang biji-bijinya rekalsitran yang daya airnya cuma sedikit, nah dia sebentar aja dia sudah keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Tapi kalau misalkan 1 bulan dia belum keluar ya kan, nah itu ada kemungkinan bijinya teman-teman itu busuk di dalam situ ya teman-teman ya. Nah silahkan aja teman-teman korek di tanahnya tersebut. Nah oke, nah begitu juga ya, begitu juga sama waktu pindah tanamnya nih teman-teman ya. Dia juga memakan waktu ya 1 bulan ya kan, ada yang 2 bulan. Nah seperti itu teman-teman ya, tergantung dari
jenis tanaman tersebut ya teman-teman. Nah, kalau kita mau mengokulasi atau mau mensetek atau mau apa ya, nah itu dia juga ada waktunya. Nah, dan yang nanti akan ada materinya tersendiri ya, materinya tersendiri tentang perbanyakan tanaman ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan dia yang diambil adalah ya itu adalah bukan dari batang utama ya, tetapi cabang ya, cabang dari si tanaman tersebut. Jadi mangga dia punya cabang ya, kita bikinlah di sana ya. Supaya apa? Kalau misalkan dia gagal, ya kan? Nah, ya udah paling cabangnya itu aja yang rusak ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan batang utamanya gagal, nah itu bahaya teman-temannya. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan. Nah, teman-teman ya. Oke, ini tadi sudah sekilas ya tentang perbanyakan tanaman, itu bisa secara vegetatif ya teman-teman, bisa secara generatif. Nah, kalau misalkan secara generatif ya, itu bisa menggunakan dengan biji teman-teman ya. Nah, kalau misalkan secara generatif tadi sudah ada sekilas, itu bisa mencangkok ya, mengopulasi, mencetek ya. Nah, oke, nanti akan banyak nih ya satu satu MK sendiri ya itu akan membahas tentang bagaimana materi tentang okulasi, bagaimana materi tentang nyangkok ya, bagaimana materi tentang setek. Nah, itu nanti kita di sini hanya bagian luarnya aja ya, bagian kulit-kulitnya aja. Nah, di sini perbanyakan secara generatif ya teman-teman ya. Ini perbanyakan secara generatif yaitu biasanya ya ya yang cuman kita tanam aja ya. Nah, dan yang generatif itu biasanya ya kadang ya eh, tanamannya ini tanaman homozigot ya. Jadi kadang dia tanaman tersebut bisa berbeda dengan induknya ya, maksudnya gennya. Nah, kalau misalkan dia pakai vegetatif kan kalau misalkan rasa buahnya manis ya kan udah pasti eh, buahnya yang akan dihasilkan dia juga manis. Nah, tapi kalau misalkan dia generatif ya, itu banyak faktor ya. Karena kenapa? Karena lamanya tadi itu. Ya, dia bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu memang jahat ya. Ya kan? Nah, jadi harus berhati-hati, bukan hanya tumbuhan ya, kita sebagai manusia dan hewan ya nanti ya. Ya kan, kita manusia, terus kemudian hewan, lingkungan pun juga dia akan sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, terus kemudian tanaman yang apogamus yaitu bunganya yang hanya terdiri dari kelompok dan buah. Nah, misalkan itu ada pohon manggis. Nah, ada beberapa jenis tanaman-tanaman tertentu ya teman-teman ya. Dia hanya dalam satu pohon, dia hanya mempunyai benang sari saja, mempunyai kelopak saja. Nah, dia bagaimana cara penyerbukannya? Nah, dia pakai penyerbukan tetangga teman-temannya. Nah, jadi dia harus, nah itu ada ciri khususnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut teman-temannya. Nah, kemudian beberapa ya teman-teman, beberapa kemungkinan penyebabnya pohon tersebut ya tidak berbuah. Nah, misalkan nih, karena banyaknya bunga tidak diserbuki, misalnya serangga penyerbuk ya, terus berumah dua tadi ya, sebab penyerbuk yang khas. Nah, oke, yang pertama ya, yang sebelum ini ada yang lupa saya tambahkan, yaitu teman-teman dalam pemberian unsur hara, teman-teman lebih ke fokuskan ya, itu memberikan unsur hara nitrogen aja teman-teman ya. Jadi yang dikasih itu nitrogen aja. Nah, kita ketahui ya di sini nitrogen ini kan lebih banyak ya kan terpusat, terfokus, dia hanya menumbuhkan ya kan untuk dari pada daun doang ya teman-temannya, itu fokus daripada nitrogen. Jadi sel-sel pertumbuhan daripada daun, menghijaukan daun ya, menumbuhkan daun. Nah, ini lebih banyak fokus. Nah, kalau misalkan ingin ya, kalau sebenarnya kan merasa sudah cukup nih, daunnya sudah cukup ya, kita pangkas ya. Nah, kita pangkas dulu, kemudian kita stop ya daun pohonnya kita pangkas, kemudian pemberian pupuk nitrogennya kita stop. Kita ganti apa? Ya, kita ganti, kita fokuskan ke KCl sama fosfor ya teman-teman ya. Jadi fosfor ya dia ada
ada fosfor itu untuk perkembangan sel ya, yang intinya untuk perkembangan sel, dan kalium itu adalah untuk memperkuat dari rasa buah tersebut. Jadi buah tersebut akan bisa daya tahan terhadap hama dan penyakitnya itu akan lebih bagus ya, membuat rasa lebih yang asam semakin asam, yang manis semakin manis, yang kecut semakin kecut. Nah, jadi lebih fokus ke sana. Baru yang kedua nih teman-teman ya, dengan adanya bantuan serangga penyerbuk ya teman-teman ya. Jadi serangga penyerbuk di sini ya teman-teman, itu memiliki memiliki peranan penting. Nah, kita nggak bisa nih ya kan. Kenapa sih dia memiliki peranan penting? Nah, mereka itu menyerap ya nektar ya yang ada di putik ya, terus yang dia juga bisa menempel di benang sari. Nah, nektar-nektar yang ada di benang sari dan putik, nah yang nempel di kaki-kakinya ya, di kaki-kakinya serangga tersebut ya, misalkan lebah. Nah, benang sari yang nempel di kakinya lebah ketika dia menyedot yang ada di putik, nah dia akan menempel di sana. Nah, begitulah karena eh, salah satu ya menggunakan penyerbuk alami yang dari serangga teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ada tadi ya contohnya ya, yang tadi saya katakan di awal itu adalah tanaman yang berumah dua. Contohnya itu ada salak, pepaya ya, melinjo dan lengkeng. Nah, ini saya di rumah nih ya. Saya di rumah, saya punya pepaya satu biji, sebiji-bijinya itu di depan rumah. Itu sampai sekarang ya, ini udah mau jalan 6 bulan ya. Ini mau mengeluarkan panen kedua itu enggak ada sama sekali bijinya. Nah, itu saya kaget. Nah, kenapa sih? Nah, pas yang saya baca-baca, oh iya, karena bunga pepaya ini ya, dia termasuk bunga yang berumah dua, teman-teman. Nah, jadi ya kita harus mencari ya, teman-teman ya. Kita harus mencari. Nah, saya juga belum tahu membedakan bagaimana cara yang berumah dua antara si jantan ya, benang sari sama si putik, teman-teman. Nanti akan kita kaji lagi ya nanti di lain kesempatan. Kemudian yang keempat adalah sifat penyerbukan yang khas nih teman-teman. Jadi itu yang memiliki ya penyerbukan yang khas ini adalah si putiknya dia tersembunyi nih teman-teman ya, agak tersembunyi. Terus kemudian waktu pematangan putiknya itu tidak bisa ditentukan. Karena apa? Karena berbedanya antara pematangan putik sama serbuk sari ini teman-teman. Nah, ini ada juga beberapa jenis tanaman-tanaman tertentunya seperti itu teman-teman ya. Oke. Terus kemungkinan pohon yang lainnya adalah tanah kekurangan nitrogen. Nah, tadi sudah ya, permukaan air tanah yang terlalu dangkal. Nah, dia jadinya ya kan terlalu kering nih. Makanya air ini menjadi permukaan tanah air karena ini tanamannya bisa tinggi ya, dan dia harus menyediakan air tanah yang masuk ke bawah juga bisa harus jauh ya teman-teman. Makanya dia tidak bisa ya, harus memerlukan tanah yang juga jauh ya teman-teman ya. Nah, kemudian pohon yang terlalu cepat laju pertumbuhan vegetatifnya. Nah, ini tadi bisa kita potong ya. Oke. Nah, ini mengatur pembuahan di luar musim. Nah, kalau misalkan kita bicara hortikultura buah, mesti kan faktor utamanya adalah waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi setahun sekali, setahun 2 kali. Nah, gimana sih kalau misalkan bisa ya, kalau misalkan jadi pengaturan buahnya tujuan untuk mendapatkan buah di luar musim panen nih, ya kan? Nah, caranya bagaimana nih teman-teman, yang teknik dan praktik budidaya off season, ya kan? Nah, ini teknik dan budidaya off season ya, melalui perentangan periode buah nih teman-teman ya, melalui perentangan media buah. Yang pertama adalah mempercepat awal musim buah. Nah, yang kedua adalah memperlambat akhir musim buah. Nah, ini ada dua ya, melalui metode off season. Nah, bagaimana sih yang
pengaturan buah ya menurut teori ya. Jadi yang pertama kita harus menginisiasi bunga supaya tidak terjadi. Nah kalau misalkannya ya bisa kita atur nih teman-temannya kita ya kan ya menginisiasi kalau misalkan dia sudah muncul bunga ya kan ya kita sebelum pembuahan ya kita ambil aja kita gunting aja ya kan. Nah, kemudian tanaman pada kondisi yang kurang sesuai untuk pembungaan menghasilkan beberapa zat penghambat. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Terus, nah perlakuan yang digunakan, nah ini ya seperti yang pertama dia itu harus stres. Nah, stres air ini bahaya nih teman-temannya. Jadi stres air. Nah, stres air ini ada dua, bukan dia kekeringan ya, cekaman kekeringan sama cekaman genangan. Nah, ini memiliki kalau misalkan dia kekeringan ya teman-teman ya, dampak negatifnya ya dari kekeringan ini tanaman buah ini kan akarnya dia bisa lari kemana-mana nih teman-teman dengan bantuan bulu-bulu akar, rambut-rambut akar yang banyak. Nah, kalau misalkan dia cekaman kekeringan, nah otomatis ada kemungkinan ya kalau misalkan lihat teman-teman sekitar dia tidak akan menghasilkan ya dia tidak akan menghasilkan yang namanya buah. Dia bisa bertumbuh vegetatif, terus daun, 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 daun aja. Nah, kalau cekaman genangan, kalau misalkan cekaman genangan ya kan, dia bisa menyebabkan busuk pada akar nih teman-temannya. Dia bisa menyebabkan busuk pada akar. Nah, sehingga itu malah mengakibatkan kematian. Kalau misalkan busuk akar ya kan busuk. Nah, bawahnya sudah letoy, layu, nah pasti lari ke atasnya dia juga akan busuk. Kemudian grading ya teman-teman atau rigging. Nah, ini juga pembuangan dari kulit kayu nih teman-teman ya, kulit buahnya. Nah, dia harus harus melakukan pembuangan dari kulit buah. Nah, kemudian strangulasi melilitkan batang buah dengan kawat. Nah, ini ya misalkan pada tanaman yang dia bercabang. Nah, ini menggunakan JPT ya. Jadi JPT ya jangan pakai kalau misalnya ini kita putus ya dengan menggunakan Gibrelin ya. Banyak nih di toko-toko pertanian pakai namanya pakai Paclobutrajol. Jadi menurunkan Gibrelin sehingga tanaman dapat mengkonsumsinya. Jadi kita bisa mempercepat bunga ya, kita bisa mempercepat bunga dengan memutus vegetatifnya dengan menggunakan hormon Gibrelin. Jadi yang merangsang adalah pertumbuhan dari bunga dan akan mengakibatkan dari buah. Nah ini ya Gibrelin bagaimana reaksinya nih teman-teman ya sistem kerjanya. Jadi dia enzim ini dia akan bekerja ya teman-teman. Nah dia akan bekerja memutus rantai dari si sitokinin sama si hormon auksin ya teman-teman. Nah, jadi auksin dia akan berputus, nah kemudian dia akan mempercepat dari pertumbuhan dari bunga nih teman-teman ya. Nah, ini ya contoh ya ini contoh dengan pemberian Paclobutajol nih teman-teman ya. Nah, jadi ini yang pertama nih ya nggak pakai Paclobutajol lihat nih tanamannya tinggi, poew. Terus kemudian yang kedua pakai butajol cuma 1 mili ya teman-teman ya. Wow, dia segini. Yang ketiga ya nih pakai 5 mili ya. Nah, lihat yang nol nih yang kontrol ya, lihat ya. Ini belum ada bunganya sama sekali, dia sudah tinggi. Nah, ini yang 1 mili dia bunganya juga baru segini dia sudah muncul. Ini yang 5 mili ya, segini dan sini yang 25 mili ya. Dia masih kecil aja dia sudah muncul bunga. Nah, ini bisa teman-teman terapkan, mungkin bisa teman-teman melakukan penelitian ini nih teman-teman. Dari penelitian enggak usah aneh-aneh teman-teman ya. Yang begini-begini aja, Bah. Ya kan sebentar 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 kelihatan udah hasilnya lulus sudah teman-temannya. Nah, jadi nggak usah aneh-aneh teman-teman penelitian. Oke, ini bisa teman-teman menjadi bayangan ide ya kan untuk menjadikan sebuah penelitian di skripsi teman-teman nih teman-teman ya. Banyak kok Pak butajol jual di toko pertanian sini. Nah, kemudian tadi ya kita tadi sudah membahas tentang stokinin. Nah, ini juga sitokinin ya. Yang berperan dalam
berlawanan kepada si hormon pertumbuhan auksin. Jadi dia mempercepat ya peranan langsung ke pembungaan. Jadi akan menyebabkan si buah dia akan lebih cepat keluar. Nah ini ya. Nah ini juga bisa nih teman-temannya. Teman-teman bisa penelitian hormon sitokinin pakai ember-ember aja teman-temannya bisa kelihatan ya ember kan murah aja tuh kan. Nah, bisa terlihat. Nah ini selain itu juga teman-teman ini yang dilakukan, saya pernah melakukan pemecah dormansi ya pakai air aki ya teman-teman ya. Dia bisa mempercepat, dia bisa pada tanaman padi, dia bisa mempercepat laju kecambahan benih, namun untuk kualitas benihnya sama aja, tidak ada perbedaan hasil. Jadi mempercepat aja nih keluarnya benih. Nah, daya daya tumbuhnya, daya kecambah tumbuhnya ya dia sama aja. Nah, sama-sama numbuh 15 semua ya nanti ini bisa kita lihat di belakang ya. Ini ya, sama-sama bisa numbuh 15 cuman dengan menggunakan air aki ya di penelitian ini eh, pada tanaman padi, nah itu 3 hari dia sudah tumbuh nih teman-teman. Sedangkan yang enggak pakai padi itu 4 hari, ada yang 5 hari teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan dia lebih cepat duluan keluar, kenapa sih padi dia air aki bisa mempercepat dia? Karena air aki mampu merusak ya. Itu penelitiannya kemarin selama 5 menit aja kita rendam ya. Dia mampu merusak ya bagian dari kulit ari dari si padi tersebut teman-teman. Nah, nanti sehingga air ya setelah 5 menit air yang kita berikan itu kan dia akan masuk. Nah, sehingga inti sel itu sudah bisa mampu terbuka. Dia ada sudah jalan untuk keluarnya nih teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi selain itu ini juga ya. Nah, kemudian ini juga pemangkasan tadi sudah ya, dan untuk mempercepat ya dia bisa menggunakan teknik pemangkasan. Nah, jadi jangan aja nanam tinggi 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 tinggi. Nah, tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan mau menjadikan kanopi tanaman ya tinggi tinggi lah tanaman. Tapi kalau mau lari ke buah ya kan ya kita pangkas lah ya. Nah, ini pemupukan ini yang paling penting ya pakai NPK dan yang dikontrol ya. Tadi N itu untuk nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi teman-teman mau mana nih? Kalau misalkan mau main daun ya N-nya aja ditinggikan sama P-nya. Kalau mau main buah ya kita mainkan P sama K-nya teman-teman ya. Nah, oke itu untuk kegiatan ya kuliah ya. Jadi nanti teman-teman bisa ya kita sharing kembali teman-temannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.